Halo semua, kami dari kelompok 2 Manajemen Keuangan Daerah akan menyajikan materi mengenai estimasi pendapatan. Jadi nih teman-teman, dalam bab ini kami akan membahas mengenai anggaran, di mana anggaran merupakan hal yang penting atau esensial sekaligus merupakan instrumen yang paling penting di organisasi sektor publik. Benar. Jadi ada dua tuh yang utama, yaitu APBN yang dibuat pemerintah pusat dan APBD yang dibuat oleh Pemda setempat. Ya, dan anggaran ini sebagai perencana seluruh kegiatan dan butuh ketelitian dan ketepatan perencanaan agar semua berjalan dengan baik. Sebelum kami memulai video ini, perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Alvin. Saya Iman Asromasi-Boro. Dan saya Widya. Adapun video kami ini, materi kami ini diambil dari buku Manajemen Keuangan Daerah karya Mahmudi. Selanjutnya, selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Teknik perakiraan pendapatan. Terdapat dua teknik perakiraan pendapatan, yaitu teknik kualitatif dan teknik kuantitatif. Yang pertama, teknik kualitatif. Teknik ini terdiri dari teknik Delphi dan teknik judgment. Teknik Delphi dilakukan dengan cara mengumpulkan para ahli, kemudian dimintai pendapat atau pandangan mereka tentang prediksi masa depan yang mempengaruhi arus pendapatan. Adapun teknik judgment merupakan perakiraan berdasarkan pengalaman masa lalu dan pertimbangan berbagai faktor yang mempengaruhi pendapatan di masa yang akan datang. Namun, meskipun teknik judgment ini bersifat kualitatif, tetapi dalam teknik ini juga banyak digunakan data kuantitatif, terutama data masa lalu. Hanya saja, dalam teknik ini analisisnya tidak dilakukan secara sistematis, dan metodologi ilmiahnya pun tidak serumit pada teknik kuantitatif. Yang kedua, teknik kuantitatif. Teknik ini dimulai dari teknik yang sederhana hingga yang rumit, seperti simple smoothing teknik hingga permodelan regresi yang canggih. Dalam teknik kuantitatif, kecanggihan model matematis tidaklah menjamin keakuratan ramalan. Tetapi dalam teknik kuantitatif, untuk perakiraan pendapatan perlu dipertimbangkan biaya dan manfaatnya, kemudian aplikasinya, serta efektivitas hasil ramalan. Tentunya sebelum teknik perakiraan ditentukan, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, subjek perakiraan, yaitu apa yang akan diprediksi atau diestimasi. Yang kedua, rentang perakiraan, yaitu periode waktu yang akan diramal, apakah untuk prediksi 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, dan seterusnya. Yang ketiga, data yang digunakan, yaitu data runtun waktu atau time series sebagai dasar prediksi, apakah perlu digunakan data 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, bahkan 3 tahun yang lalu sebagai basis perakiraan. Selamat pagi teman-teman. Pada hari ini saya Alvin, saya akan menjelaskan mengenai Simple Moving Average sebagai salah satu teknik forecasting yang telah dipaparkan oleh saudari Widya sebelumnya. Jadi yang pertama, Simple Moving Average merupakan teknik perakiraan yang cukup sederhana dan paling mudah digunakan. Dengan teknik ini kita memprediksi pendapatan tahun depan dengan berdasarkan perhitungan rata-rata pendapatan periode yang ada pada sebelumnya, atau juga bisa disebut dengan ramalan. Jadi pada kali ini Simple Moving Average itu dapat dihitung dengan bantuan Microsoft Excel, yaitu dengan add-ins adalah Analysis Toolpack yang sebelumnya juga harus kita install dari menu settings yang ada di Microsoft Excel. Langsung saja saya akan paparkan. Baik, jadi di teknik forecasting atau Simple Moving Average ini yang pertama harus kita install terlebih dahulu. Caranya adalah dengan melalui menu file, ini bagi Microsoft Office 2016. Ya, jadi bagi Microsoft Office 2016 atau 2017 ataupun 2019, yang saya pakai 2019, dapat melihat
menu options. Jadi melalui menu options ini nanti dapat dilihat ada add-ins, dan di sini lewat Go, Manage Extra Add-ins, Go, silakan diinstal terlebih dahulu Analysis Toolpath, lalu klik OK. Nanti di sini akan keluar menu di data, yaitu adalah Analyze Data Analysis. Jadi di technique forecasting ini dihitung melalui jumlah tahun ganjil. Tetapi cara perhitungannya yang pertama adalah dengan memasukkan data, atau dapat dilihat pada buku Manajemen Keuangan Daerah karya Mahmudi, yang itu pada halaman 35, di mana memasukkan data pendapatan, ini dia pendapatan kita. Kemudian pilih menu, jangan lupa klik ini data analisis. Oke, di data analisis jangan lupa untuk di blok semuanya. Ya, setelah di blok jangan lupa klik data analisis. Lalu kita masuki moving average. Di moving average input range-nya adalah F6 sampai F12, yaitu 2000 sampai 2006. Kemudian untuk output range itu pastikan di sebelahnya langsung. Oke. Kemudian kita akan klik OK. Jangan lupa untuk memasukkan di sini langkah kelima adalah memasukkan nilai interval sesuai dengan periode ramalan yang dipilih. Jadi ramalannya kita pilih 5 sesuai dengan buku. Kemudian pilih kolom di samping C5 atau C11, itu tadi sudah, dan kita langsung klik OK. Sebelumnya kita perpanjang terlebih dahulu, dan inilah hasilnya. Jadi dari data ini menunjukkan semakin tinggi tahun atau semakin tinggi pendapatan, maka forecasting dari simple moving average ini juga akan meningkat. Tetapi sebenarnya acuan ini belum mampu untuk dapat sesuai dengan kenyataan yang ada. Karena dapat kita lihat tahun 2006 itu kenyataannya, realisasinya itu tahun 2006 adalah sebesar 445 miliar. Sedangkan prediksinya atau forecastingnya itu hanya sekitar 405 miliar 200 juta. Jadi walaupun hasil ini belum cukup memuaskan, tetapi setidaknya dia menggunakan prediksi dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga dapat dilihat jika kurvanya linear atau menaik, maka hasil yang akan ditampilkan, yang ditunjukkan juga akan meningkat sesuai dengan prediksi, sesuai dengan realisasi yang telah ada sebelumnya. Demikian, selanjutnya kita akan memasuki metode exponential smoothing yang juga tak kalah menarik dan juga akan dipaparkan oleh Ima, dan kali ini hasil dari prediksinya juga akan lebih bagus dari yang ini. Silakan Ima. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai exponential smoothing. Di sini akan saya tampilkan mengenai penjelasannya. Oke, ini adalah penjelasan mengenai exponential smoothing. Nah, teknik exponential smoothing ini dinilai lebih baik dibandingkan dengan teknik simple moving average. Karena apa? Karena teknik exponential smoothing ini memberikan bobot yang berbeda untuk periode yang berbeda. Sementara kalau dia simple moving average itu memberikan bobot yang sama untuk setiap data yang ada. Nah, untuk rumus matematisnya sendiri, kita akan lihat di sini ada PT tambah 1 sama dengan alfa, atau alfa ini sering disebut dengan konstanta perata dikali RT ditambah 1 dikurang konstanta perata dikali PT. Untuk penjelasannya, PT tambah 1 itu sama dengan perkiraan pendapatan untuk di tahun depan. Sementara kalau dia RT itu adalah realisasi pendapatan tahun sekarang. Dan PT itu adalah rata-rata pendapatan periode sebelumnya, dan alfa itu adalah konstanta perata.
Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini udah ada data mengenai pendapatan dari tahun 2000 hingga 2006. Ada 7 tahun datanya, dan gimana caranya kita mencari prediksi pendapatan di tahun 2007 menggunakan exponential smoothing. Di sini kita akan memberikan bobot dulu untuk pendapatan di tahun terakhir, yaitu di tahun 2006. Nah, perlu kita tahu bahwa bobot untuk di tahun terakhir ini kita berikan lebih besar dibandingkan dengan bobot untuk beberapa tahun sebelumnya. Di sini kita akan memberikan dia bobot sebanyak 40%, atau dalam angka desimal itu adalah 0,4. Dan untuk pendapatan sebelumnya, kita akan memberikan dia bobot sebanyak 60%, atau dalam angka desimal 0,6. Sementara rata-rata pendapatan 6 tahun sebelumnya itu adalah kita akan jumlahkan pendapatan dari tahun 2001 hingga tahun 2005 dan dibagi 6. Dan hasilnya itu akan kita dapat yaitu sebanyak 378 miliar 583 juta 333.333 rupiah. Nah, setelah kita dapatkan rata-rata pendapatan 6 tahun sebelumnya tadi, maka sekarang kita tinggal memasukkannya ke dalam rumusnya tadi. Rumusnya adalah PT tambah 1 sama dengan konstanta perata dikali RT ditambah 1 dikurang konstanta perata dikali PT. Sekarang kita masukkan. Konstanta perata kita adalah sebanyak 0,4. Sementara RT ini adalah realisasi pendapatan di tahun sekarang, yaitu di tahun 2006, yaitu sebanyak 445 miliar rupiah. Kita masukkan, ditambah 1 dikurang konstanta perata, yaitu dikurang 0,4, dan hasilnya ini adalah 0,6, itulah yang kita gunakan untuk bobot untuk pendapatan di periode sebelumnya tadi, dikali dengan PT. PT itu adalah rata-rata pendapatan periode sebelumnya, yaitu rata-rata pendapatan 6 tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 378 miliar 583 juta 333.333 rupiah. Nah, dari hasil perkaliannya, maka kita akan dapat hasilnya, yaitu perkiraan pendapatan di tahun 2007, yaitu sebanyak 405 miliar 150 juta rupiah. Nah, selain kita menggunakan rumus yang manual atau rumus matematis, kita juga bisa menggunakan program Excel untuk mencari exponential smoothing. Caranya adalah seperti berikut ini, saya akan tampilkan cara-caranya. Nah, di sini udah ada data, yaitu data yang kita gunakan juga tadi untuk menghitung exponential smoothing dengan cara yang manual. Di sini, ini adalah data-data dari tahun 2001 ke tahun 2006. Sekarang kita akan pindahkan dulu ke sheet yang baru ya. Oke. Nah, setelah itu, cara menggunakan Excel untuk menghitung exponential smoothing-nya adalah, maka pertama kita akan pindahkan dulu datanya ke Excel, kemudian kita pilih dari menu data, kita pilih data analisis, kemudian kita akan pilih exponential smoothing, lalu kita klik OK. Nah, di sini untuk input range-nya sendiri itu adalah input data yang ada, data yang tersedia. Tapi perlu kita ingat bahwa di input range-nya ini kita akan melebihkan satu range gitu. Misalkan datanya ada 7, maka yang kita input range-nya adalah 8 gitu. Karena di range ke-8 inilah nanti hasilnya akan ditampilkan. Jadi itu penting untuk kita ingat
bahwasanya kita harus melebihkan satu range dia dari data asli yang kita punya. Sekarang kita punya data adalah sebanyak 7, maka kita akan memasukkan atau menginput range-nya itu sebanyak 8. Itu dimulai dari B2 sampai ke B9. Oke, setelah itu kita masuk ke damping vektor. Nah, damping vektor ini adalah yaitu 1 dikurang konstanta perata tadi. Kita menggunakan konstanta perata sebanyak 0,4. Maka 1 dikurang 0,4 itu adalah 0,6. Itu yang kita gunakan tadi untuk bobot di tahun di pendapatan periode sebelumnya, yaitu 0,6. Sementara untuk output range-nya sendiri yaitu tempat hasilnya akan ditampilkan, yaitu kita mulai dari C2 sampai C9. Oke, setelah itu kita klik OK. Ini aja yang perlu kita isi. Kita klik OK. Oke. Ini dia hasilnya, teman-teman. Kita akan ubah dulu dia ke bentuk yang lebih mudah dibaca, angka yang lebih mudah dibaca. Oke, maka ini adalah hasil dari pengolahan exponential smoothing menggunakan Excel. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita akan menghitung apakah benar di tahun 2007 prediksi pendapatannya adalah sebanyak 420 miliar 695 juta 8.000 rupiah. Nah, kita akan membuktikan apakah data atau hasil yang kita dapatkan melalui Excel tadi benar adanya atau sesuai dengan rumus matematis yang diberikan. Kita akan membuktikannya. Kita akan kembali ke tadi kita sudah memperoleh bahwa prediksi pendapatan pada tahun 2007 adalah sebanyak 420 miliar 695 juta 8.000 rupiah. Nah, kita akan coba uji kembali apakah itu benar atau ada perbedaan. Kita masukkan rumusnya tadi bahwasanya ini adalah 0,4 sama dengan 0,4 dikali pendapatan terakhir, yaitu pendapatan di tahun 2006 sebanyak 445 miliar rupiah ditambah dengan 1 dikurang 0,4 yaitu 0,6 dikali dengan ini tadi adalah angka-angka atau prediksi-prediksi yang sudah diperhalus atau sering disebut dengan smoothie revenue. Kalikan dengan smoothie revenue pada tahun 2006. Oke, kita akan mencoba hasilnya apakah sama, dan ternyata hasilnya sama begitu. Sebanyak 420 miliar 695 juta 8.000 rupiah. Nah, sekian. Perlu saya ingatkan kembali bahwasanya tidak ada aturan baku untuk menentukan alfa yang atau konstanta perata tadi. Jadi itu adalah caranya adalah trial and error itu. Tidak ada aturan baku yang menetapkannya. Sekian penjelasan saya mengenai perhitungan exponential smoothing, baik itu melalui rumus matematis ataupun melalui Excel. Selanjutnya saya akan menjelaskan lagi mengenai transformation moving average. Nah, di sini saya akan tampilkan juga mengenai penjelasan transformation moving average.
Nah, transformation moving average itu merupakan teknik perakiraan dengan melihat kecenderungan atau tren dari data masa lalu. Jadi, jika tren atau kecenderungan datanya meningkat, maka ada kemungkinan atau otomatis perakiraan pendapatan di masa yang akan datang juga akan meningkat. Sebaliknya, jika trennya menurun, maka perakiraan untuk pendapatan di masa yang akan datang itu juga akan menurun kayak gitu. Jadi, teknik transformation moving average atau TMA ini dilakukan dengan cara menghitung perubahan pendapatan tahun T dikurangi pendapatan tahun T kurang 1 atau pendapatan tahun sebelumnya. Gitu. Kemudian, selanjutnya dihitung rata-rata penambahan pendapatan selama periode tertentu atau delta P. Prediksi pendapatan tahun depan dihitung dari pendapatan tahun sekarang ditambah rata-rata pendapatan. Nah, secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu EPT tambah 1 sama dengan PT tambah delta P, di mana EP tambah 1 itu adalah estimasi pendapatan tahun depan, yaitu T tambah 1, sementara PT itu adalah pendapatan tahun sekarang, dan delta P itu adalah rata-rata perubahan pendapatan. Nah, kita akan langsung ke contoh soal ya. Nah, di sini juga udah ada data-datanya sama data yang tadi, dari tahun 2000 sampai tahun 2006. Di sana ada ditampilkan juga pendapatannya, cuman di sini kita butuh tambahan yaitu perubahan pendapatan. Nah, itu dari tahun 2000 ke 2001 berubah berapa, naik berapa, apakah naik atau turun. Begitu selanjutnya dari tahun 2002 ke 2003 naik apa turun, naiknya berapa, turunnya berapa gitu. Jadi kita akan hitung dulu. Di sini saya akan menghitungnya pakai Excel. Jadi kita akan tampilkan Excel-nya dulu. Di sini saya akan tampilkan Excel-nya. Nah, ini kita hapus dulu. Oke, nah ini udah ada datanya sama seperti data sebelumnya dari tahun 2000 sampai tahun 2006 dan pendapatannya jumlahnya juga sama data yang sebelumnya. Di sini kita yang perlu cari adalah perubahan pendapatan. Perubahan pendapatan dari tahun 2000 ke 2001, 2002 ke 2003, seperti itu. Caranya adalah dengan mengurangkan dari 2006 ke 2005, mengurangkan 2005 ke 2004, seperti itu. Sama dengan ini, dikurang dengan ini, dan hasilnya akan tarik ke atas, seperti ini. Nah, ini adalah hasil perubahan pendapatannya. Di sini kita bisa lihat dari tahun 2000 ke 2001 yaitu naik sebanyak 39.500 juta rupiah, sementara dari tahun 2001 ke 2002 itu adalah turun sebanyak 24.500 juta rupiah. Dan yang kenaikannya yang paling banyak itu bisa kita lihat adalah dari tahun 2003 ke 2004 sebanyak 45.500 juta rupiah. Nah, di sini yang perlu kita cari lagi adalah rata-rata perubahan pendapatan ini. Dan caranya kita jumlahkan dulu berapa perubahan pendapatan ini. Kita auto sum. Nah, dan hasilnya ini kita akan bagi dengan 6. Maka kita akan dapat rata-rata perubahan pendapatannya. Kita ubah dulu dia ke angkanya. Dengan jelas. Oke. Dan rata-rata perubahan pendapatannya adalah sebanyak 19.916.666.667 rupiah. Nah, selanjutnya kita akan memasukkannya ke dalam rumus.
Rumusnya adalah pendapatan di tahun terakhir, yaitu 445 miliar, sama dengan pendapatan di tahun terakhir ditambah dengan rata-rata perubahan pendapatan periode sebelumnya. Itu rata-ratanya yaitu ini. Maka yang kita dapatkan adalah prediksi untuk pendapatan di tahun 2007 adalah sebanyak 464 miliar 916 juta 666.667 rupiah. Inilah prediksi untuk pendapatan di tahun 2007. Nah, sekian penjelasan mengenai simple moving average dari Excel maupun dari rumus matematis. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang regresi dan regresi pada model ekonomi tipikal. Pada dasarnya, regresi mirip dengan transformation moving average, yaitu sama-sama merupakan teknik tren. Untuk memprediksi pendapatan menggunakan teknik regresi, kita harus mengetahui persamaannya terlebih dahulu, yaitu Y sama dengan A ditambah X, di mana Y sama dengan estimasi pendapatan, X sama dengan tahun, A sama dengan pendapatan dasar atau budget revenue, dan B sama dengan perubahan pendapatan sebagai akibat dari perubahan periode peramalan. Untuk menentukan nilai A dan B, kita membutuhkan alat bantu Microsoft Excel, di mana langkah-langkahnya ialah sebagai berikut. Langsung saja kita buka laman Excel. Pertama-tama kita klik data, lalu klik data analysis, pilih regression, lalu oke. Input Y range, ini kita masukkan data di kolom B, yaitu pendapatan. Sedangkan input X rank, ini kita masukkan data dari kolom A, yaitu tahun. Dikarenakan saya tidak memasukkan label tahun dan pendapatan, maka label di sini tidak perlu dicentang. Selanjutnya yaitu output rank. Output rank itu tempat di mana hasil regresi akan ditampilkan. Saya klik di bawah data, lalu kita oke. Nah, di sini sudah keluar hasil dari regresi. Ada 3 bagian besarnya, yaitu regresi statistik, ANOVA, dan koefisien. Di mana dari koefisien intercept dan X variabel 1, kita bisa mengetahui nilai A dan B. Intercept dilambangkan dengan nilai A, dan X variabel 1 dilambangkan dengan nilai B. Jadi kita sudah mengetahui nilai A sebesar dan nilai B sebesar
Sekarang tinggal mencari nilai X. Nilai X dapat kita ketahui dari soal. Dari pendapatan ini tersedia 7 pendapatan. Berarti kita mencari prediksi pendapatan yang ke-8, yaitu X-nya ada 8. X-nya persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A ditambah BX sama dengan nilai A ditambah nilai B dikali X. Maka inilah hasil dari regresi. Ada contoh soal regresi biasa. Nilai ini merupakan prediksi ramalan untuk tahun ke-8. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang regresi dengan model ekonometrika. Regresi ini juga digunakan untuk memprediksi pendapatan tahun yang akan datang dengan tidak hanya menggunakan satu variabel saja, tetapi memasukkan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pendapatan. Misalnya, variabel pertumbuhan penduduk, pendapatan per kapita, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Lain halnya dengan regresi sederhana. Regresi sederhana cuma ada satu variabel, yaitu X1. Kalau pada regresi dengan model ekonometrika ini ada X1, X2, X3, dan seterusnya. Berikut persamaan dari regresi dengan model ekonometrika, yaitu Y sama dengan A ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2 ditambah BI kali XI, di mana Y sama dengan perakiraan pendapatan tahun lalu, A sama dengan atau baseline revenue, B sama dengan koefisien regresi variabel X1, X1, X2 sampai Xi merupakan variabel independen, misalnya jumlah penduduk, pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan sebagainya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Baiklah, kita lanjut ke halaman Excel untuk mempraktikkan
regresi dengan model ekonometrika. Di sini sudah tertera pendapatan dari beberapa toko yang dilengkapi dengan harga dan berapa permintaan barang. Permintaan barang dilambangkan oleh X1 dan harganya dilambangkan oleh X2. Langkah yang pertama, sama seperti regresi sederhana, klik data, lalu klik data analysis, klik regression, lalu OK. Di input YRN itu masukkan data di kolom D, semua pendapatan. Begitu juga pada input entering, itu masukkan kolom X1 dan X2. Karena saya tidak mengikut sertakan X1, X2 pendapatannya, maka labelnya ini tidak perlu dicentang. Lanjut ke output rank, di mana hasil regresi ini akan ditampilkan. Oke. Ini sudah ada hasil dari regresi ekonometrika, di mana tampak jelas perbedaannya dengan regresi sederhana. Di sini ada variabel X1 dan variabel X2. Ada residual plot variabel X1, X2, line fit variabel X1, X2, Nah, langkah selanjutnya kita masukkan persamaan dari regresi dengan model ekonometrika. Y sama dengan A ditambah B1
kali X1 B1 kali X1 tambah B2 kali X2. Kita sudah mendapatkan nilai A X1, X2-nya, serta B1 dan B2. A sebesar ini, intercept ini sebagai nilai A. Kita copy. Untuk B1, B2-nya, B1, B2, X variabel 1 dan X variabel 2 pada nilai koefisien. Untuk nilai X1 dan X2-nya, tergantung dari soal. Info. B. Ini misalkan 8, 9. Ini 45, 48. Oke, untuk alamat toko O, X1-nya 8, X2-nya 45. X2-nya sama dengan A ditambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2. Untuk nilai yang satu lagi, toko P, nilai X1-nya 9 dan nilai X2-nya 48. 9 kemana? Sembilan, 48. Sama dengan A
ditambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2. Inilah hasil dari prediksi pendapatan toko O dan toko P. Menilai akurasi prediksi. Untuk menilai keakuratan berbagai teknik perakiraan dapat dilakukan dengan menghitung persentase kesalahan peramalan, yaitu Absolute Percentage Error atau APE dan Mean Absolute Percentage Error atau MAP. APE dan MAP mengukur perbedaan antara nilai perakiraan dengan hasil yang sesungguhnya terjadi. Perbedaan yang terjadi diambil nilai absolutnya, sehingga angkanya akan selalu positif. Semakin kecil nilai APE, berarti semakin baik keakurasian teknik perakiraan yang digunakan. Secara matematis, APE dapat dituliskan sebagai berikut. APE sama dengan nilai absolut dari prediksi dikurang hasil sesungguhnya dibagi dengan hasil sesungguhnya. Karena nilai APE yang diabsolutkan, maka APE tidak dapat menunjukkan apakah terjadi perakiraan lebih atau overestimate, ataukah perakiraan kurang atau underestimate. Oleh karena itu, untuk memperkuat penilaian keakuratan teknik prediksi, selain menghitung APE, juga perlu dihitung MAP. MAP merupakan rata-rata APE dari beberapa periode. Semakin kecil MAP, maka semakin akurat teknik perakiraan yang digunakan. Pada umumnya, teknik kuantitatif memiliki tingkat akurasi prediksi yang lebih baik dibandingkan pendekatan judgmental. Di antara berbagai teknik kuantitatif yang ada, teknik exponential smoothing merupakan teknik perakiraan yang paling baik untuk memprediksi pendapatan yang memiliki pola musiman. Namun, model regresi ekonometrika merupakan teknik perakiraan yang paling baik di antara teknik kuantitatif lainnya. Sedangkan yang paling rendah tingkat akurasinya adalah analisis tren. Perlu diperhatikan bahwa tingkat akurasi perakiraan memiliki hubungan terbalik dengan banyaknya periode ramalan. Semakin lama periode yang diramalkan, maka semakin besar penyimpangan peramalannya. Hal ini karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan ekonomi di masa yang akan datang yang tidak pasti, dan tidak semua faktor ekonomi yang diperhitungkan dalam persamaan matematis perakiraan. Permasalahan perakiraan pendapatan di sektor publik. Permasalahan yang terkait dengan urgensi perakiraan pendapatan di lingkungan organisasi sektor publik biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ada faktor teknis, ekonomi, administratif, dan peran legislatif. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, faktor teknis. Faktor teknis terkait dengan penggunaan teknik perakiraan yang paling tepat yang dapat dikuasai oleh pegawai pemerintah dan ketersediaan data yang memadai. Termasuk dalam faktor teknis ini adalah kualitas sumber daya manusia yang melakukan tugas membuat perakiraan pendapatan, pengalaman, serta pelatihan perakiraan pendapatan untuk staf di bidang anggaran sangat penting untuk memperbaiki kualitas perakiraan. Kedua, faktor ekonomi. Faktor ekonomi terkait dengan turbulensi dan ketidakpastian ekonomi yang mempengaruhi perakiraan pendapatan. Ketiga, ada faktor administratif. Faktor administratif terkait dengan perubahan peraturan perundangan terkait yang mempengaruhi pendapatan, misalnya
peraturan perundangan tentang pajak dan retribusi daerah, peraturan tentang alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat, dan perubahan undang-undang pajak. Dan yang terakhir ada faktor peran legislatif. Faktor peran legislatif terkait dengan penggunaan hak budget oleh Dewan serta pelaksana fungsi legislasi terkait dengan anggaran. Perakiraan pendapatan menjadi terasa penting jika legislatif menaruh perhatian yang besar terhadap prediksi pendapatan tersebut. Baik, terima kasih. Setelah tadi kita mendengarkan pemaparan dari Ima mengenai permasalahan dari perakiraan pendapatan ini, selanjutnya kita akan membahas 3 jurnal yang akan kami bawakan masing-masing. Yaitu yang pertama dari saya sendiri, yaitu mengenai perbandingan metode moving average untuk prediksi hasil produksi kelapa sawit. Saya akan tampilkan slide-nya, yaitu jadi adapun pada jurnal ataupun pada tampilan layar ini merupakan jurnal dengan judul perbandingan metode moving average untuk prediksi hasil produksi kelapa sawit. Jadi jika sebelumnya membahas mengenai bagaimana moving average ataupun metode perkiraan ini digunakan untuk mengestimasi pendapatan, kali ini kita hitung untuk memprediksi potensi atau dari hasil produksi kelapa sawit. Jadi yang jurnal ini dibuat oleh Surya Agustian dan Heru Wibowo dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Jadi dari abstraknya ini dia menjelaskan bagaimana kelapa sawit itu menjadi sebagai salah satu produk utama di Provinsi Riau. Dan si peneliti ini ingin mencari bagaimana prediksi dari hasil produksi kelapa sawit dengan metode moving average yang terdiri dari, kita di halaman 3 itu dapat dilihat ada simple moving average, weight moving average, dan exponential moving average, serta yang terakhir double moving average. Dan jadi kata kunci ataupun keywords dari peneliti yang dilakukan Surya Agustian dan Heru Wibowo ini adalah moving average serta MAPE atau mean absolute percentage error yang merupakan salah satu indikator ataupun salah satu cara untuk mengetahui keakuratan dari prediksi ataupun forecasting yang dilakukan ini. Jadi dari keempat metode ataupun cara perkiraan yang dilakukannya ini, didapatkanlah kesimpulan bahwa metode moving average ini terdapat berbagai varian, tetapi MAPE dari WMA, weight moving average ini adalah yang paling kecil dibandingkan ketiga yang lainnya. Jadi dapat dikatakan bahwa untuk keakuratan keakuratan dari prediksi ini disarankan untuk menggunakan weight moving average dikarenakan tingkat error yang lebih kecil dibandingkan yang lainnya. Jadi dapat dibaca juga untuk kebutuhan real di lapangan, kita juga dapat memadukan prediksi moving average berdasarkan pergerakan data point horizontal dengan metode pergerakan vertikal atau time step tahunan. Adapun dari penelitian ini dilakukan secara time series selama 5 tahun. Itu saja jurnal dari saya. Coba kita lihat dulu dari saudari Ima Lasroma. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai jurnal saya. Di sini saya akan tampilkan jurnal yang saya bahas. Nah, judul jurnal yang saya bahas ini adalah efektivitas penggunaan metode exponential smoothing pada peramalan produk. Oke, ini dia jurnalnya. Nah, jurnal ini ditulis oleh Hidayatullah Himawan pada tahun 2014. Nah, sedikit mengenai jurnal ini. Jurnal ini membahas tentang bagaimana sih efektivitas dari
exponential smoothing itu dalam memprediksikan atau memperkirakan peramalan produk di masa yang akan datang. Sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga dalam metode exponential smoothing, bahwasanya metode exponential smoothing itu merupakan salah satu tipe teknik peramalan rata-rata bergerak yang melakukan penimbangan terhadap data masa lalu dengan cara eksponensial, sehingga data yang paling terakhir atau data pendapatan terakhir itu dikasih bobot lebih tinggi, dikasih timbangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan data-data sebelumnya. Nah, di jurnal ini juga dijelaskan seperti itu. Kemudian dalam jurnal ini juga terdapat beberapa kesimpulan setelah dia teliti. Kesimpulannya itu adalah, kita bisa lihat yang ini, bahwasanya exponential smoothing itu merupakan prosedur perbaikan yang dapat dilakukan secara terus-menerus dengan objek yang baru. Dan proses penurunan prioritas secara eksponensial terjadi pada objek yang lebih lama. Dan model peramalan yang dilakukan pada contoh dalam penelitian ini hanyalah melihat kemungkinan jumlah ketersediaan yang dapat dilakukan, namun bukan merupakan nilai atau jumlah yang pasti dari suatu produk. Dan pada penelitian ini juga, data yang ditampilkan hanya merupakan hasil perhitungan dari metode single exponential. Namun secara umum juga, model eksponensial ini membandingkan hasil yang diperoleh berdasarkan data peramalan yang ada, baik itu dari single exponential, double exponential, ataupun triple exponential. Dan yang perlu kita garis bawahi atau yang catatan dalam jurnal ini yang dibahas, bahwasanya memang benar efektif dalam exponential smoothing ini digunakan dalam peramalan produk. Namun perlu diingat, kita juga harus memiliki beberapa nilai pendamping agar suatu proses penentuan dalam memprediksi jumlah ataupun nilai produk itu akurat gitu. Kita tidak bisa hanya menggunakan metode saja. Misalkan kita nggak bisa mutlak menggunakan metode exponential smoothing ini untuk memperkirakan jumlah produk untuk periode berikutnya, jumlah pendapatan yang akan diraih periode berikutnya. Kita juga harus punya nilai pendamping. Dan tidak hanya exponential smoothing, begitu juga metode lainnya, kita juga butuh yang namanya fakta-fakta lain atau nilai-nilai pendukung lain. Itu yang bisa saya jelaskan dari jurnal ini. Selanjutnya, kita akan melihat juga jurnal dari teman kita, yaitu Widya. Pada saudari kita Widya, kami persilakan. Selanjutnya saya akan memaparkan jurnal tentang materi yang saya bahas yang berjudul Perbandingan Regresi Komponen Utama dengan Regresi Range pada Analisis Faktor-Faktor Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah oleh Agustiva Ziasaliko, Rita Rahmawati, dan Diah Saputri. Pada pembentukan model regresi, terdapat kemungkinan adanya hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain, yang disebut dengan multikolinearitas. Multikolinearitas menyebabkan estimator mempunyai varian yang besar, akibatnya interval estimasi cenderung lebih besar sehingga membuat variabel bebas secara statistika tidak signifikan, padahal nilai koefisien determinasinya tinggi, sehingga sulit mendapatkan estimasi yang tepat. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan lanjutan untuk menangani multikolinearitas. Selanjutnya, analisis regresi berganda. Dalam mengestimasi parameter model digunakan metode kuadrat terkecil dengan meminimumkan jumlah kuadrat error, yaitu sehingga diperoleh rumus untuk mencari estimator parameter. Selanjutnya, multikolinearitas. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi masalah error multikolinearitas, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, melihat nilai koefisien determinasi. Yang kedua, korelasi antar variabel bebas. Yang ketiga, variance inflation factor. Selanjutnya ada regresi komponen utama. Regresi ini membentuk hubungan antara variabel terikat dengan komponen utama yang dipilih dari variabel bebas.
Selanjutnya ada regresi rate. Regresi ini mengestimasi parameter model estimator regresi yang diperoleh dengan meminimumkan jumlah kuadrat error. Dari jurnal tersebut dapat ditarik kesimpulan berdasarkan analisis dan pembahasan yang ada pada jurnal. Dapat ditarik kesimpulan yang pertama, pada analisis pendapatan asli daerah dengan menggunakan metode kuadrat terkecil terdapat masalah multikolonialitas sehingga dilakukan menggunakan regresi komponen utama dan regresi rate. Yang kedua, berdasarkan perhitungan nilai standar error, kan bahwa penanganan multikolonialitas menggunakan regresi utama lebih baik dibandingkan dengan regresi rate dalam faktor-faktor pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah. Baik, setelah tadi pembahasan mengenai jurnal, selanjutnya kami bertiga akan membawakan mengenai berita-berita teraktual dari segi estimasi pendapatan bab 3 buku MKD, buku Manajemen Keuangan Daerah karya Mahmudi ini. Jadi berkaitan dengan anggaran, akhir-akhir ini baru saja nih teman-teman, Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa kita pasti masuk dalam jurang resesi, di mana resesi ini adalah bisa dikatakan sebagai perlambatan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi turun, bukan turun, tetapi memang sudah berada di zona di bawah 0% nih guys. Iya sih, Pin. Aku juga baca-baca berita gitu. Ternyata untuk tahun ke depan, untuk tahun 2021, itu defisit anggaran kita juga akan diperlebar gitu. Yang dari 5,5 menjadi 5,7 sehingga itu naik 2%. Dan aku mikirnya kayak gini, untuk apa sih itu dinaikkan gitu nggak sih, Wei? Kalau Widya gimana nih, Wid? Pendapatnya, kalau pertumbuhan ekonomi menurun, gaji otomatis dipotong, uang jajan pasti dipotong, udah itu udah dapat bantuan lagi, iya kan? UKT masih tetap ya, iya gak? Katanya masih, tapi ada sih masih yang untuk tetap. ada kayak bantuan-bantuan juga sih untuk mempermudah, memperingan. Widya gimana nih, Wid? Ada merasa sebenarnya gini kan, sebenarnya yang membuat negara kita defisit itu kan gara-gara pengeluarannya itu dari pendapatannya kan. Jadi kayak nggak pastinya dong jalan gitu sama realisasinya. Emang apa sih yang sebenarnya itu ya, dan kok bisa yang ternyata yang terencana berbeda sama dengan realisasi? Emang kenapa sih? Kalau aku mikirnya ya, kenapa ya? Karena dipengaruhi situasi dan kondisi sih. Kita lihatlah kan situasi sekarang. Kita ada di pandemi yang nggak terduga sih sebenarnya. Kita kan nggak tahu kan ada pandemi. Dari awal kita nyusun RAPBN misalkan, pastinya semua orang kan berprediksi kita kedepannya akan stabil. Ternyata di tengah jalan nggak stabil. Semuanya berharap untuk yang terbaik semua gitu berharap ya dalam good condition. Ternyata, nyatanya this is an unexpected. Akhirnya berubahlah dia dari yang direncanakan miring kayak gitu, nggak melenceng lah sedikit. Udah nggak sedikit sih. Katanya ini hingga akhir Agustus nih, defisit APBN capai 500,5 triliun nih. Iya, gimana nih? Ayo. Bukan angka yang kecil ya. Iya, 500,5 triliun udah bisa beli bakso berapa bungkus ya kan? Kayaknya satu Sumatera ketutup ya kan? Iya, bukan satu Sumatera lagi. Udah bisa untuk makan berapa tahun ya kan? 3 keturunan lewat. Iya, udah bisa bayarin utang-utang tetangga juga ya kan? Terus defisit APBN ini setara dengan 48,2% dari target yang tertuang dalam Perpres 72 tahun 2020 sebesar 1.039,2 triliun.
Iya bener sih, tapi aku yang baca dari beritanya juga ya, kenapa sih dia bisa ada visit? Ternyata yang apalagi dia di bagian pajak ya, hingga sekarang masih sekitar 50, masih sekitar berapa tadi aku baca ya, 50-an persen gitu lah, masih setengah kayak gitu. Padahal ini sudah di bulan, Hanya tuh. itu untuk pembayaran pajak, Vin. Oh, Belum semua gitu bisa bayar pajak, masih setengah dari yang ditargetkan kayak gitu. Padahal ini sudah di bulan, udah di penghujung September, bentar lagi udah masuk ke tahun 2021. udah masuk bulan baru nih. Oh, Bulan baru dulu dong, jangan 2021 dulu. ya bentar lagi kok, Vin. Walaupun orang pada berharap ya kan, banyak tuh di Twitter bilang, tolong dong untuk buku tahun 2020 ya kan. Nah, betul. Dan ternyata masih banyak Iya. ternyata yang belum bayar pajak, sehingga dari targetnya masih hanya setengah kayak gitu. Jadi itu sih juga ngaruh sih rasaku untuk kenapa defisit kayak gitu. Kalau menurut Widya gimana nih, Wid? Ayo deh, tadi kok diam-diam wae. Oke, jadi defisit APBN ini terjadi lantaran realisasi belanja negara yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan negara. Jadi seperti apa yang telah dikatakan si Ima tadi, bahwa pendapatan negara kita kan mayoritas nih berasal dari yang namanya pajak. Cuma ya dikarenakan pandemi, selain itu juga banyak kebebasan yang dibuat oleh pemerintah demi memicu menggeliatnya ekonomi ini kembali. Banyak stimulus-stimulus yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai regulator agar meyakinkan para investor sekaligus para perusahaan nih agar dapat terus bertumbuh dan juga sekaligus ingin terus menetap di Indonesia ini. Selain itu, akibat dari pandemi ini juga sih dikarenakan ya banyak bantuan sosial atau bansos yang harus dikirimkan agar masyarakat tetap dalam keadaan sehat sebagaimana yang telah dikatakan bahwa kesehatan tetap lebih diutamakan dibandingkan ekonomi. Kalau menurut kalian bantuan-bantuan itulah itu enggak dananya itu dari mana? Itu emang dari negara kita atau ada pinjaman gitu? Enggak nanti kalau aku mikirnya itu pastinya kan memang dari negara kan udah dianggarkan ke sana kayak gitu kan, karena ini kan keadaannya tiba-tiba. Cuman sumbernya itu apakah itu memang kayak istilahnya bisa disebut kas negara nggak sih atau dipinjam, itu aku masih kurang apa ya, masih kurang mendalami lah istilahnya. Aku belum paham betul itu yang dipinjam atau memang ada kas dulunya di negara, sehingga ketika terjadi situasi seperti ini itu bisa digunakan kayak gitu. Tapi pastinya aku belum tahu ya, weh. Oke, jadi beberapa akhir ini kan sering keluar tuh SBN, ORI, kadang waktu itu keluar suku syariah, itu juga ada SBSN. Itu merupakan salah satu cara pemerintah supaya menarik uang, istilahnya menarik pinjaman dari masyarakat yang berlebihan dananya. Jadi salah satunya itu. Tetapi akibat itu juga lah biasanya rasio utang kita meningkat. Itu kan termasuk utang. Namanya obligasi itu kan surat utang atau bond. Surat. Iya, untuk menanggapi yang dibilang Alvin tadi ya sedikit gitu. Untuk menarik dana dari masyarakat. Cuman untuk kondisi yang seperti ini mungkin itu kayak kemungkinan kecil ya kan, karena ini kan lagi pandemi gitu, kayak istilahnya boro-boro gitu, orang berlebih gitu, malah pun orang jadi banyak yang kurang kayak gitu. Tapi nggak semua sih, ada memang juga yang lebih. Tapi mayoritasnya itu kurang. Iya, banyak yang kurang sih. Tapi jangan salah loh, biasanya siap pandemi belum panas ya kan, masih pandemi bahkan orang banyak sibuk liburan juga loh. Iya juga sih sebenarnya. Itu sebenarnya
Aku rasa itu aja sih yang hangat-hangat pemberitaan mengenai ya defisit sih. APBN, Ya. anggaran, sekaligus lainnya yang berkaitan dengan estimasi pendapatan. Pendapatan estimasi ini tentunya dapat dilihat di kehidupan sehari-hari. Seperti kita ingin membeli barang, keinginan kita seperti HP baru, laptop baru, motor baru, atau rumah baru, tentunya ini memerlukan planning yang cukup ketat, di mana layaknya pemerintahan juga pengeluaran harus lebih kecil daripada pendapatan kita. Istilahnya jangan sampai terjadi besar-pasak daripada tiang. Demikian pembahasan berita-berita ini. Oke. Semoga dari pembahasan-pembahasan kelompok kami tadi adalah sedikit yang tertinggal pada kita, kayak gitu, adalah setidaknya informasi yang kita tahu, dan semoga kedepannya juga kita akan semakin membaik lagi kondisi ekonominya. Semoga pandemi juga segera menurun gitu sampai ke tahun 2021. Kita mulai kayak normal lagi lah kayak gitu. Sekian pembahasan dari kami. Ya, silakan. Sekian pembahasan dari kami. Atas perhatian dari teman-teman semuanya, kami ucapkan terima kasih.